Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya menggunakan dua perangkat, Pak, karena di HP tidak kelihatan. Saya share-nya di laptop. Selamat pagi, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan PGP ini. Amin. Yang terhormat Bapak Asep Gunawan, selaku fasilitator kami, dan Bapak Mamat Ganjar, beserta Bapak Lutfi Firmansyah sebagai praktik pengajar dari kelompoknya masing-masing. Tak lupa Bapak Guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Pada ruang kolaborasi ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada pertemuan sebelumnya mengenai nilai dan peran guru penggerak. Saya, Adi Mulyana, sebagai moderator, saya juga akan memaparkan sedikit materi saya. Kemudian ada Bu Zahra, Nono, dan Bu Wina. Sebelum ke materi, ada yel yang akan kami nyanyikan sedikit. Bapak Ibu Guru kelompok 2 sudah ready. Dan keluarkan suara Oke, 1, 2, 3. Sik asik kelompok 2. Sik asik kelompok 2. Pak Adi, Pak Nono, Bu Zahra, Bu Ida, itu anggotanya. Sik asik kelompok 2. Mantap. Pak Nono, Bu Zahra, Bu Ida, Terima kasih. itu anggotanya. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini ada nilai-nilai guru penggerak yang dimana ada 5, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Kemudian peranan guru penggerak itu ada 5 juga, yang menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas belajar. Nah, saya sendiri, Adi Mulyana, punya nilai berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif, dengan peranan mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun nilai yang peranan yang saya laksanakan yaitu dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mendesain pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, mengajak untuk berpartisipasi aktif, untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya, serta memberikan motivasi untuk berani tampil di depan kelas. Itu adalah bisa dilihat Bapak Ibu dokumentasi. Kemudian nah, di situ ada dokumentasi lagi, di mana ada kegiatan pawai, terus hari besar, pembiasaan. Di sini saya pembiasaannya itu setiap Jumat itu menghadirkan orang tua siswa. Dan untuk hari besar perayaannya di situ ada mauludan, sama menghadirkan orang tua siswa juga. Dan untuk pawai semua anggota warga sekolah, dan membangun kerjasama yang positif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak demi pengembangan sekolah. Nah, sebagai contoh yang tadi sudah saya paparkan yaitu adalah kegiatan pembiasaan dan perayaan hari besar. Untuk strategi penguatannya, saya menciptakan setiap proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan baik secara offline ataupun online, dan mengembangkan kemampuan etik. Itu pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh Pak Nono. Mangga Pak. Mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan baik secara offline ataupun online,
Cukup pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh Pak Nono. Mangga, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil kelompok 2. Saya Nono Kusruan dan berperan menjadi coach bagi guru lain, nilai kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Next. Kegiatannya adalah salah satu menjadi narasumber atau fasilitator di komunitas belajar di KKG maupun di komunitas belajar sekolah. Contohnya di komunitas belajar sekolah kami berkolaborasi dengan guru-guru dan kepala sekolah dalam kegiatan pemanfaatan platform Merdeka Belajar. Berikut dengan aksi nyata yang kita laksanakan, lalu juga pendampingan di e-kinerja yang ada di platform Merdeka Belajar. Kita berkolaborasi di kami, alhamdulillah di rapot pendidikannya sudah hijau semua. Dengan kolaborasi ini dan kerjasama kita membagi 8 komponen, jadi tidak terfokus pada rapot pendidikan yang merah atau kuning, tapi kami berusaha untuk semuanya 8 indikator atau komponen itu dilakukan perbaikan semuanya, dan alhamdulillah hijau semua, dan 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan bonus kinerja. Di KKG pun kami menjadi narasumber atau membimbing teman-teman di satu gugus untuk meningkatkan kompetensi, juga menjadi fasilitator untuk pendampingan e-kinerja sebagai PIC kecamatan. Ini next, Pak. Selanjutnya juga menjadi narasumber IHT untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembuatan soal HOTS. Ini kebetulan di SD Jabugelis, juga kadang di SD yang lain, untuk memfasilitasi calon-calon kepala sekolah dalam kegiatan workshop ataupun IHT. Lanjut. Juga menjadi inisiator Tiru Belajar. Kebetulan kami Tiru Belajarnya ke satu lokal ya, kabupaten, yaitu SDN 1 Ciputat, Kecamatan Ciawi Gebang. Kebetulan pada tahun kemarin itu kami belum melaksanakan kurikulum merdeka, maka kami melakukan Tiru Belajar. Jadi ini bukan studi banding, tapi Tiru Belajar kami meniru belajar kepada sekolah PSP untuk kita terapkan di lingkungan gugus kami, dan ini hasil kolaborasi dari teman-teman guru satu gugus, kepala sekolah, pengawas, dan korwil. Next. Strategi penguatan, satu, terus meningkatkan kemampuan di bidang IT atau ICT. Yang kedua, memperluas jaringan atau membuat circle baru, memperluas jaringan. Yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Mungkin itu yang saya Lizara Indra Ginaluri. Kebetulan saya menggerakkan komunitas belajar kreatif community atau SCC. Nah, peran saya menggerakkan komunitas belajar, kemudian nilainya adalah berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saya akan mengangkat tentang komunitas yang saya bangun sudah hampir 1 tahun di sekolah saya, yang mewadahi kreativitas anak-anak dengan bertujuan untuk proses terapi atau play terapi. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Habibah Solihah, meronce sebagai bentuk terapi yang dikenal dengan play terapi atau terapi bermain yang manfaatnya sangat beragam. Di antaranya melatih stimulus perkembangan otak, kemudian melatih mengendalikan emosi, melatih kefokusan, dan melatih kesabaran. Next, Pak Adi.
Kebetulan SCC ini bukan hanya meroncek ya Pak, mungkin untuk saat ini fokusnya meroncek dulu, tapi seperti membuat bucket atau membuat gantungan kunci dari anyaman itu sedang akan dilakukan, baru akan dilakukan karena ini baru belum 1 tahun berjalan, anggotanya pun baru ada sekitar 20 orang gitu. Kami perlu untuk merekrut kembali. Ini dokumentasinya siswa-siswa yang sedang melakukan kerajinan, salah satunya meroncek. Next Pak Adi. Hasil-hasilnya bisa mereka jual, uangnya masuk ke kantong mereka masing-masing gitu. Jadi kita mewadahi itu. Cuman kita fokusnya bukan untuk berjualan gitu ya Pak, fokusnya untuk terapi saja, terapi sambil bermain. Next Pak Adi. Nah, strategi penguatannya tentu saja saya berkomunikasi dengan pihak manajemen sekolah, meminta izin dan meminta dukungan, kemudian mensosialisasikan ke warga sekolah dan perekrutan, adanya perekrutan kami mensosialisasikan ke setiap kelas tentunya. Dengan program ini mudah-mudahan terus berlanjut dan tujuan untuk terapi sambil bermain ini terus berjalan dengan lancar. Kebetulan setiap ininya ada aja ya Pak yang ikut gitu, yang baru mengikuti gitu, yang ingin bergabung gitu. Mungkin itu pemaparannya karena waktunya 20 menit. Silahkan dilanjut ke Bu Wida. Ya, terima kasih Bu Zahra, Pak Adi. Saya Wida Kartikasari, saya mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang di dalamnya terkandung nilai kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Next, Pak Adi. Kegiatannya, saya sebagai penanggung jawab kegiatan Market Day dalam rangka meningkatkan pemahaman numerasi dan menstimulus jiwa entrepreneur murid. Next, Pak Adi. Selanjutnya, ini dokumentasi kegiatan lomba-lomba di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Dan saya sebagai penanggung jawabnya kegiatan lomba-lomba di sekolah dan saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka dan kesenian. Next, Pak Adi. Oke, selanjutnya next. Sudah. Ya, ini juga kegiatan yang berpihak kepada murid yang sudah saya lakukan, yaitu kegiatan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan TV touchscreen, kemudian kegiatan pembelajaran secara kontekstual, dan kegiatan pembelajaran menggunakan project based learning. Strategi penguatannya, saya berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian, saya juga mengembangkan kemampuan IT saya dan menciptakan strategi baru dalam rangka meningkatkan semangat belajar murid. Nah, kemudian dari kelima nilai kelompok kami memiliki basic mengajar yang berbeda-beda, namun memiliki kekuatan nilai yang sama, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai yang ingin kami tonjolkan ialah kolaboratif. Kemudian, rencana kegiatan pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva for Education bagi guru. Makna dari nilai kolaboratif bagi seorang guru penggerak adalah harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan rekan sejawat, orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, membantu rekan guru dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut akan memaksimalkan peran guru penggerak dalam mendorong adanya kolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki keinginan untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswinya.
Nah, kemudian langkah kegiatan yang akan kami lakukan yaitu memberikan informasi kegiatan bagi guru, memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan tersebut, kemudian memberikan pengalaman penggunaan IT, kemudian redaksi untuk kegiatan berikutnya, memantau kemajuan rekan sejawat. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa guru ataupun guru yang ingin belajar mandiri tanpa ada rekan guru lain atau semacam les tersendiri. Pertama, harus mengetahui bagaimana cara mendaftarkan Canva for Education melalui akun Belajar ID agar dalam belajar mendesain pembelajaran aplikasi tersebut full version atau gratis tanpa adanya marking yang menandakan Canva tersebut berbayar. Namun, dengan mendaftarkan akun Belajar ID, rekan guru menikmati fitur yang tersedia di Canva tanpa mengeluarkan biaya. Selanjutnya, guru diperkenalkan dengan desain dasar seperti pemilihan warna dan font yang tepat dan mengenalkan beberapa template desain dasar yang bisa digunakan di Canva. Mengajarkan cara menambahkan teks dan gambar pada desain media pembelajaran, memperkenalkan beberapa fitur dan efek pada Canva yang dapat meningkatkan kualitas desain, menjelaskan tentang konsep infografis pada media pembelajaran dan kegunaannya, mengajarkan cara membuat infografis pada Canva dan menggunakan template dan elemen yang tersedia, mengajarkan cara menambahkan video pada media pembelajaran di Canva, memperkenalkan beberapa fitur dan efek pada Canva yang dapat meningkatkan kualitas video, mengajarkan cara membuat presentasi pada Canva, memperkenalkan beberapa template presentasi yang bisa digunakan, mengajarkan cara membuat desain yang menarik pada media pembelajaran di Canva, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Zahra. Baik, karena durasi kami tidak semuanya guru yang bisa menggunakan Canva, oleh karena itu kita mengangkat untuk menjadi coaching atau menjadi mengajari guru-guru lain untuk belajar Canva. Next, Pak Adi, ini dokumentasi kegiatannya. Nah, relasi antara kegiatan pengembangan media melalui Canva dengan nilai guru konkret yang dimiliki anggota kelompok. Yang pertama ada berpihak kepada murid. Nah, kegiatan ini dilaksanakan mengutamakan kreativitas masing-masing guru dan pengalaman menyenangkan, disesuaikan dengan kodrat zaman mereka, yaitu menggunakan teknologi, sehingga membangun motivasi intrinsik untuk semangat belajar dan berinovasi dengan teknologi masa kini. Agar dalam pembelajaran di kelas pun murid akan merasa tertarik dengan materi yang disampaikan guru dan diharapkan lebih fokus terhadap pembelajaran yang diberikan. Kemudian ada kolaboratif. Kegiatan ini menumbuhkan bantuan dari berbagai pihak, menyadarkan kita bahwa kita saling ketergantungan dan membutuhkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Pihak yang terlibat di sini juga seperti tim ICT sekolah gitu, sarana prasarana agar tercapainya kegiatan kolaborasi yang terjalin saat pelaksanaan kegiatan coaching. Tentunya kegiatan coaching ini kan memerlukan laptop, komputer dan lain-lain gitu. Jadi kita amat sangat membutuhkan tim ICT. Kemudian ada kemandirian gitu, mandiri. Kegiatan ini membutuhkan kesadaran untuk mau terus belajar dalam diri dan mencoba memampukan diri untuk mengambil tanggung jawab, turun tangan untuk memulai perubahan dalam pembelajaran. Jadi tidak ada lagi sebutan guru kolonial yang tidak tahu apa-apa dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian inovatif. Kegiatan ini merupakan ide baru yang segar yang dilaksanakan, memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu aplikasi Canva untuk menyampaikan pembelajaran yang menarik dan memberikan pengalaman baru bagi rekan sejawat. Gitu. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator Pak Adi, silakan. Terima kasih kepada para presenter yang telah menyampaikan materinya dengan jelas. Menurut saya, apabila dari kelompok lainnya mau menanggapi, saya persilahkan. Untuk notulen, apabila ada pertanyaan, tolong dibantu Bu Zahra. Silakan bagi kelompok lain ada yang mau menanggapi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas pemaparannya. Kelompok 2 tadi sungguh luar biasa, nilai-nilai dan peran yang sudah dihayati dan dihidupi oleh Bapak Ibu guru itu sangat menginspirasi saya, terutama dari kegiatan-kegiatannya juga.
Nah, mungkin saya juga akan mengapresiasi dari rancangan kegiatan yang sudah disepakati oleh kelompok Bapak Ibu ya, di kelompok 2. Tadi mengenai Canva ya. Nah, Canva kita tahu sekarang itu sedang tren ya, untuk media pembelajaran yang menarik, sampai semua kinerja pun mungkin akhirnya banyak menggunakan Canva, termasuk saya juga, karena sangat tertarik dengan fitur-fiturnya yang menarik. Nah, mungkin saya sedikit bertanya mengenai Canva ini, kan tidak semua orang mau nih tertarik dengan misalnya kita kan mau mensosialisasikan, memberikan pengajaran berbagilah untuk teman-teman. Nah, tapi banyak yang ada yang kan di sekolah kita banyak yang sepuh-sepuh seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini bagaimana nih strategi supaya kita tuh bisa juga menggerakkan orang-orang yang udah senior, sepuh-sepuh untuk bisa tergerak maju, karena menurut saya dengan media-media yang menarik zaman sekarang ini bisa menarik perhatian murid untuk kita bisa mengeksplor, kita bisa berlebih kreatif gitu. Nah, tapi kadang terkendala dengan teman-teman yang senior di sekolah kita. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana nih strateginya untuk bisa kita sama-sama yuk berjalan beriringan begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Satu kelompok satu penanya ya. Baik, Bu Dewi, kelompoknya sama Bu Adidia tidak? Beda, saya kelompok 1 Bu Adi. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sangat jelas sekali, saya sangat tertarik dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Zara ya, yaitu dalam stimulus anak-anak. Nah, itu kan kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA ya Bu. Bagaimana kalau dilaksanakan di SD? Apakah bisa dilaksanakan di SD dan itu dilaksanakannya di dalam jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Kemudian kita bisa kombinasikan dengan mata pelajaran apa gitu Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada pertanyaan masing-masing dari kelompoknya. Saya akan mencoba, Pak Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pertanyaan masing-masing dari kelompoknya. Saya akan mencoba, Pak Nono. Baik, saya akan mencoba menjawab dari Ibu Adelia ya, bagaimana tadi itu ketika di sekolah kita atau di komunitas kita ada guru-guru yang kurang ya, ada yang udah sepuh, ada yang kadang ada yang malas, itu memang beragam. Nah, saya temukan bahkan di sekolah saya pribadi, di KKG juga sama, tapi tetap kami di KKG ataupun di komunitas belajar sekolah, kami tetap berusaha bahwa kita semua harus mandiri dan harus bisa. Tidak ada alasan tua, tidak ada alasan malas. Saya tetap memotivasi, kita bisa. Dan kalau mencari alasan, tidak ada alasan itu pasti ada alasan. Sudah tergantung pada diri kita sendiri, pada dirinya mau maju atau tidak. Kalau kita mau maju, tidak perlu terburu-buru, kita hanya naik satu level saja. Nah, ketika kita naik tangga juga kan satu level, tidak serta-merta harus langsung bisa. Kita tetap motivasi, dan di teman-teman yang sudah bisa itu mendampingi atau tutor sebaya. Jadi teman-teman yang udah mumpuni, udah bisa, kita sama-sama mendampingi teman-teman yang belum menguasai. Jadi mereka walaupun tidak full 100% mengerti atau paham, setidaknya mereka pernah berbuat atau pernah melakukan aplikasi ini. Oh, seperti ini. Nah, ini saya lakukan kalau di sekolah ketika 1 minggu sekali itu di hari Sabtu kita Pak Nono, izin menambahkan ya Pak, betul apa yang disampaikan oleh Pak Nono bahwasanya memotivasi rekan sejawat itu apalagi yang sudah senior sangat diperlukan.
karena sambil menjawab juga pertanyaan dari Bu Dewi, Canva ini bisa dilakukan di semua jenjang, Bu. Baik SD, bahkan PAUD atau TK pun bisa oleh gurunya masing-masing. Yang saya rasakan ketika di sekolah itu, saya berkolaborasi dengan rekan yang masih muda untuk membantu guru yang senior yang terkendala pada IT. Itu Bu Odi. Kita saling berkolaborasi, bekerja sama, memulai perubahan karena kita harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zamannya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Ya, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dewi. Tadi Bu Dewi menanyakan apakah kegiatan meronce bisa dilaksanakan di SD ya Bu ya? Dan bisa dikombinasikan dengan mata pelajaran apa gitu ya Bu? Nah, kebetulan meronce ini bisa dilakukan di SD, justru pada saat masa anak-anak kegiatan ini akan lebih menyenangkan ya, akan lebih cepat untuk membangun kreativitas sejak dini gitu ya Bu ya. Dan ini bisa dihubungkan mungkin di pelajaran kerajinan tangan atau apa ya, sekarang namanya apa ya Bu? Bulog. Kalau dulu kan namanya kalau saya nggak kurang tahu. SBDP. Oh, SBDP ya. SBDP iya. Bisa masuk di pelajaran SBDP atau di ini juga bisa, karena kan ini untuk dijual ya di PKWU. Kalau di SMK namanya PKWU, kreativitas produk kreativitas dan untuk usaha gitu, itu bisa. Nah, kemudian di sekolah saya kebetulan kegiatan meronce ini dilakukan di luar jam pelajaran Bu, sehabis pulang sekolah gitu. Jadi tidak mengganggu pelajaran sama sekali, dan ini memang diperuntukkan untuk yang pertama itu selain melatih kreativitas, ini sangat ditujukan gitu untuk siswa-siswa. Saya kan remaja ya Bu ya, masuknya ke usia remaja gitu, masuk ke usia remaja yang memang sedang labil dan susah mengendalikan emosi gitu. Jadi ini paling utama tujuannya itu adalah untuk melatih mengendalikan emosi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Silakan Pak Adi. Ya, baik, terima kasih. Sudah sampai meronce bisa dilaksanakan di semua bidang ya Ibu. Ya, baik, bagaimana Bu Odi, Bu Dewi? Ya, baik. Oke, cukup. Terima kasih. Kembali. Karena waktunya tidak habis, kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah waktunya untuk melihat dengan sama. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Itu sebagai narasumber itu bagi saya sendiri masih belum berani untuk percaya diri bagi saya. Dan setelah melihat Pak Nono yang begitu jam terbangnya, yang pengalamannya luar biasa, saya mengucapkan terima kasih Pak. Semoga saya kedepannya bisa memberanikan diri, percaya diri untuk menjadi narasumber, insya Allah. Dan sangat mengapresiasi terhadap Bapak yang telah menerapkan nilai kolaboratif tersebut. Semoga bisa menginspirasi saya dan teman-teman. Semangat terus Pak, mendalam inspirasi dalam penerapan nilai dan guru